Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semuanya. Kita mulai bersama saya dan terima kasih sudah berkunjung di sini. Sebelum kita mulai, saya doakan dulu sahabat tani semuanya semoga dilancarkan urusannya, sehat-sehat selalu. Dan kita akan mulai dengan video ini. Oke, topik kita hari ini adalah bertani menggunakan herbisida itu sebenarnya tidak efisien. Pertama, kita akan membersihkan lahan yaitu dengan menggunakan herbisida. Kita semprot, kemudian rumputnya mati, setelah itu kita baru bersihkan. Pertanyaannya adalah, kalau bisa langsung dibersihkan, kenapa disemprot dulu? Nah itu kan kerjanya menjadi double. Seharusnya kan bisa langsung dibersihkan saja. Tapi poinnya sebenarnya bukan di situ, sahabat dan semuanya. Poinnya adalah bahwa pemberian herbisida secara terus-menerus kepada lahan kita akan menyebabkan degradasi kesuburan tanah. Ini poinnya. Ini yang menjadi masalah bagi petani-petani kita, ini petani Nusantara kita ini, yang masih menggunakan herbisida secara terus-menerus. Ini yang rugi siapa? Yang rugi kan dirinya sendiri. Ruginya di mana? Ya ruginya di saat pemberian pupuk. Tanahnya sudah tidak subur, mau tidak mau harus diberikan pupuk. Hari ini, tahun ini kasih pupuk 100 kilo. Tahun depan naik lagi 110. Tahun depannya lagi naik lagi 120. Terus menerus seperti itu. Karena apa? Karena tanah kita tidak lagi subur. Kenapa tidak subur setelah pemberian herbisida ini? Karena herbisida itu membunuh mikroorganisme pengurai penyubur tanah. Nah ini perlu dipahami. Ya, ini saya merasa geli sebenarnya. Kok ada aktivis pertanian gencar-gencarnya menggunakan herbisida, mengajak orang untuk susah. Kalau mau susah, susah sendirilah. Ngapain ngajak-ngajak orang susah? Ya, nah ini pakai mindsetnya itu loh, tolong dirubah ya. Mindsetnya tolong dirubah pakai ini ya. Jadi teknik pertanian Anda itu jangan sampai Anda tularkan kepada orang-orang sehingga itu justru merugikan. Memang secara instan kalau membersihkan lahan menggunakan herbisida instan, seret mati. Tapi ingat bahwa 90% sekian mikroorganisme pengurai penyubur tanah itu adalah jamur. Bayangkan saja, ya bayangkan saja, ini sahabat tani supaya paham ini. Rumput yang begitu besar itu mati kalau disemprot herbisida. Apalagi jamur yang tumbuhan dalam ukuran mikro, sangat kecil sekali, mati itu. Ya, jangan disemprot herbisida, disemprot menggunakan fungisida saja. Fungisida ini padahal kita tahu tidak membunuh tanaman, tapi jamur mati. Fungisida itu, apalagi herbisida yang kemampuannya sampai tanaman pun mati, ya jelas jamur pun ikut mati. Nah ini dipahami ya, dipahami betul ini. Kalau sahabat tani semua mau menyelamatkan tanah sahabat tani, memulihkannya lagi, mengembalikannya lagi sebagai sifat aslinya. Nah ini muncul pertanyaan, bagaimana kalau sudah terlanjur kita menggunakan herbisida? Lahan saya memang sudah tidak subur, tidak sesubur dulu. Ya, cara salah satunya adalah mengembalikan fungsi biologis tanah tersebut. Apa itu fungsi biologis tanah? Mengembalikan mikroorganismenya, ya, makhluk hidup pengurai tanah, penyubur tanah berupa mikroba itu yang terdiri dari jamur dan bakteri itu dikembalikan. Nah, bagaimana caranya tuh Pak? Ya gampang sekali, nanti saya jelaskan, tapi kita jelaskan dulu tentang herbisida. Nah ini, jadi herbisida ini sahabat tani semuanya, supaya diingat, kalau penggunaan herbisida terus menerus ini akan merusak kesuburan tanah kita karena mikroorganisme sudah mati. Maka mau tidak mau kita harus meningkatkan pemberian pupuk. Sebenarnya tanah itu tidak subur karena pemberian pupuk kimia, itu bukan. Tanah itu menjadi tidak subur itu karena pemberian pestisida, ya. Baik itu pestisida yang berupa
herbisida ya untuk membunuh rumput tadi, maupun pestisida berupa fungisida untuk membunuh jamur. Begitu pula dengan pestisida berupa insektisida untuk membunuh hama. Begitu. Jadi sobat tani perlu paham ini. Kalau makhluk dalam bentuk hewan yang besar seperti ulat itu bisa mati dengan insektisida, kemudian tanaman yang begitu besar berupa tumbuhan bisa mati dengan herbisida. Bagaimana dengan jamur dan bakteri yang merupakan tumbuhan ya, atau tumbuhan dan juga makhluk hidup yang dalam ukuran sangat kecil, ukuran mikro kita sebutkan seperti itu, bisa bertahan? Kan nggak mungkin, logika saja. Jadi kalau tanah sahabat tadi semuanya mulai mengalami ketidaksuburan, ya jangan salahkan orang lain. Kembalikan kepada diri kita sendiri. Intinya jangan sampai menggunakan herbisida secara masif, terus menerus. Ini berbahaya sekali. Untuk mengembalikan kondisi tanah menjadi kondisi seperti sebelumnya, menjadi subur kembali seperti aslinya, kita kembalikan sifat biologis tanah itu. Kita berikan lagi mikroba, ya, mikroba pengurai, baik itu dari jamur maupun bakteri. Sebenarnya sahabat tani, mikroba berupa jamur dan bakteri itu terdiri dari dua, yaitu yang bersifat patogen maupun yang bersifat laktogen. Patogen itu dia merusak tanaman kita, sementara laktogen itu dia membantu untuk pemeliharaan tanaman kita, memberikan kesuburan, menyuplai nutrisi seperti itu. Tapi dua-duanya ini mempunyai fungsi yang sama, yaitu sebagai pengurai zat-zat organik berupa tumbuhan yang sudah mati, itu diurai lagi menjadi makanan dan disuplai lagi kepada tanaman. Masalahnya adalah kalau itu bakteri patogen ataupun itu jamur patogen, dia itu agresif, bahkan menyerangnya, menghancurkannya bukan cuma tanaman yang sudah mati, tapi tanaman yang masih hidup juga. Nah, makanya pentingnya pengetahuan ini disampaikan kepada sahabat tani semua supaya sahabat tani bisa mengantisipasi. Ya, kalau menyuburkan tanah berarti kita berikan mikroorganisme lagi berupa jamur maupun bakteri, sehingga tanah itu menjadi subur lagi. Karena sejatinya di tanah itu sudah terdiri banyak sekali nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Hanya saja tidak terurai oleh mikroorganisme tadi sehingga tidak terserap oleh tanaman. Tuhan itu sudah menciptakan seperti itu. Ya, di tanah itu sudah cukup nutrisi buat tanaman. Nah ini. Hanya saja mikroba tadi yang saya sebutkan, kalau mikrobanya sudah sangat minim, bagaimana dia bisa mengurai zat-zat organik sehingga bisa suplai untuk tanaman sebagai makanan? Kan nggak mungkin. Sehingga pentingnya pemberian mikroorganisme kembali kepada tanah sahabat tani semuanya berupa bakteri dan jamur. Nah ini, kalau yang masih awam mungkin pertanyaannya, kita dapatkan di mana itu mikrobanya? Ya beli saja M4 ya, dan juga M12 itu atau yang lainnya bioaktivator, nggak masalah ya. Kemudian nanti di cloning menjadi banyak ya, kemudian nanti diberikan ke lahan itu, lahan menjadi subur lagi ya. Paling tidak kita bisa menghemat pupuk sampai 50 sampai 80% seperti itu. Nanti bisa ditonton di videonya ya, bagaimana mengembangkan M4 ya, itu menjadi mikroorganisme sampai dengan 40 juta triliun jumlahnya hanya dari satu botol M4 yang berjumlah sekitar 43 juta mikroorganisme, baik Lactobacillus maupun Saccharomyces. Nah ini, itu nanti bisa lihat di videonya ya, silahkan nonton videonya yang belum nonton. Nah ini, jadi sahabat tani, saya kembalikan lagi kepada sahabat tani, mau menggunakan herbisida apa tidak begitu. Karena menggunakan herbisida, kalau tidak menggunakan herbisida dan tanah kita pulihkan, kita bisa menghemat pupuk sampai 50 sampai 80%.
Tapi kalau kita menggunakan herbisida, maka kita harus bersiap-siap untuk memberikan pupuk yang banyak, dan jumlah kos untuk bertani kita semakin lama semakin meningkat, dan tanah kita semakin lama semakin tidak subur. Pilih yang mana? Nah ini. Ya kalau saya sampai kotak saya pilih untuk selalu memulihkan kondisi tanah saya. Saya tidak akan menggunakan herbisida agar tanah pulih saya lagi dan biaya produksi saya menjadi menurun, agar saya bisa mendapat untung yang banyak. Di penggunaan herbisida ini memang sangat berbahaya sekali, ya, karena ini akan menurunkan produktivitas, mematikan tanah. Akhirnya petani kita kapan sejahteranya? Ya, seperti itu. Jadi demikian, semoga ini informasi tercerahkan buat sahabat tani semuanya, dan semoga bermanfaat. Sehat-sehat selalu, mulai untuk bertani dengan cerdas, kritis terutama untuk diri sendiri, untuk bagaimana kita bisa bertani dengan lebih baik lagi. Dan juga paling penting adalah menguntungkan, bertani yang murah tapi hasilnya tidak murahan. Oke, demikian. Jangan lupa untuk subscribe dulu, like, komen, dan share. Semoga ini bermanfaat dan tercerahkan buat kita semuanya. Sampai jumpa di video-video bermanfaat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.